Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ainiatur Rahma dari kelas 3A D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari problem 12.92 dari buku Gen Koplis. Untuk problem ini mengenai single stage leaching atau ekstraksi pada cair di single stage. Untuk soalnya yaitu bubur atau selari bubur kacang kedelai yang sudah dipipihkan dengan total 100 kg itu mengandung 75 kg inert solid, sedangkan 25 kg-nya itu solution. Untuk solusinya ini terdiri dari minyak dan solvent heksan. Untuk minyaknya 10% dan solvent heksannya 90%. Bubur ini dikontakkan dengan 100 kg heksan murni di sebuah single stage. Jadi nilai N-nya untuk yang keluar di underflow itu 1,5 kg padatan tidak larut per kilogram lautan tertahan. Jadi nilai N-nya dia konstan. Kemudian hitung jumlah dan komposisi yang keluar dari stage, yaitu V1 di overflow dan H1 di underflow. Untuk selanjutnya diketahui feed-nya itu selari soybeans-nya totalnya 100 kg, di mana 75 kg-nya ini berupa inert solid atau B, sedangkan 25 kg-nya itu L0 atau solution. Untuk solusinya ini merupakan campuran dari minyak 10%, sedangkan solvent heksannya 90%. Untuk minyaknya itu 10% kali 25 yaitu 2,5 kg. Untuk jumlah solvent heksannya yaitu 22,5 kg. Nah, kemudian feed-nya dikontakkan dengan solvent heksan murni atau V2 sebanyak 100 kg. Untuk nilai N1-nya yang keluar di underflow itu 1,5 dan konstan. Selanjutnya perlu menggambarkan sistem pada single stage ini, di mana aliran yang atas ini merupakan overflow, dia berupa solvent. Untuk aliran yang bawah ini underflow, ya itu alirannya selari, di mana yang overflow yang solventnya tadi itu 100 kg heksan murni, sedangkan yang underflow itu yang masuk itu selarinya 100 kg totalnya. Kemudian 100 kg itu terdiri dari 25 kg solution, sedangkan 75 kg-nya inert solid atau B. Jadi fraksinya untuk yang minyak itu 0,1 dari total larutan 25 kg, sedangkan total solvent heksannya itu di selarinya itu 0,9 atau 90% dari 25 kg. Nah, selari ini dimasukkan kemudian dikontakkan dengan heksan murni agar dapat mengekstrak minyak. Kemudian yang keluar di underflow ini nanti nilai solusinya itu berapa. Solusinya itu campuran antara minyak dan solvent. Kemudian nanti diketahui di perhitungan ya satunya berapa, N1-nya. Untuk N1 sudah diketahui yaitu 1,5 yang keluar di underflow. Setelah mengetahui, kemudian mencari titik koordinat. Yang pertama mengidentifikasi feed-nya terlebih dahulu. Untuk feed berupa 100 kg soybeans ini kita menggunakan basisnya yang L0. Untuk A atau solut yang berupa minyak itu sebanyak 2,5 kg dari yang diketahui tadi ini. Untuk B-nya itu inert solid di feed itu sejumlah 75 kg. Untuk S atau solventnya itu 22,5 kg. Ini sudah dihitung tadi. Nah, kemudian dari data tersebut
kita dapat mencari titik koordinatnya. Untuk YA, yaitu rumusnya dari 12.93, yaitu A per A plus S. Masing-masing ini nilai dimasukkan, ketemu 0,1. Untuk nilai N0, N0-nya itu dari persamaan 12.91, yaitu B per A plus S. Nilainya dimasukkan, kemudian didapatkan 3. Untuk koordinat L0-nya sudah diketahui, yaitu 0,1,3. Selanjutnya mengidentifikasi yang di solvent. Untuk solvent sudah jelas, yaitu dia menggunakan heksan murni 100 kg. Jadi komponen yang diisi itu hanya S-nya, solventnya saja 100 kg. Sedangkan lain seperti solutnya minyak ini, A-nya ini 0, dan inert solidnya B-nya juga 0. Karena di solvent itu hanya mengandung solvent heksan murni. Nah, untuk rumusnya yang SA dari persamaan 12.92, yaitu A per A plus S. Masing-masing dimasukkan 0 per 100 sama dengan 0. Untuk nilai N-nya B per A plus S, 0 plus per 100 sama dengan 0. Jadi koordinat dari V2 solventnya itu 0,0. Untuk ini nilai V2 ini sebenarnya tanpa dicari dengan rumus tersebut itu sudah bisa ditulis 0,0. Karena pelarut tersebut kan murni, sehingga posisi solventnya itu di koordinat 0,0 pada grafik. Selanjutnya, dapat membuat kurva dari titik koordinat yang sudah didapatkan. Untuk itu beralih ke lembar milimeter book. Yang pertama, membuat grafik. Untuk sumbu X-nya ini nanti merupakan XA dan YA, sedangkan sumbu Y-nya itu NA. Untuk sumbu X-nya ini merupakan aliran yang overflow. Nah, untuk skalanya ini juga berbeda, karena yang pertama ini untuk sesuai datanya, kemudian untuk menghemat tempat. Nah, tadi sudah diketahui datanya, yaitu N1-nya itu 1,5 yang keluar di underflow. Jadi 1,5 di NA-nya ini dicari, sekitaran ini ditarik ke kanan lurus karena dia konstan. Jadi nilai underflow-nya ini, garisnya ini 1,5 lurus ke kanan karena dia konstan. Nah, seperti ini. Jadi ini yang bawah ini overflow, yang ini underflow. Kemudian data yang diketahui itu yang didapatkan tadi, yaitu titik koordinat L0, yaitu 0,1,3. Jadi 0,1 di sumbu X ini ditarik ke atas, kemudian sumbu Y-nya itu 3 itu ditarik ke kanan sampai bertemu di satu titik sekitaran ini. Titik nanti akan dihubungkan dengan V2. Nilai V2 tadi kan heksan murni itu di 0,0. Jadi titik V2 dan L0 itu dihubungkan. Nah, seperti ini. Kemudian mencari neraca massa. Untuk neraca massa total, rumusnya itu dari persamaan 12.94, di mana rumusnya itu N0 plus V2 sama dengan M plus L1 plus V1. Untuk L0 atau larutannya itu yang di slari itu 25 kg, sedangkan V2-nya dikontakkan dengan V2 yaitu 100 kg, totalnya itu 125 kg, sama dengan L1 plus V1. L1 itu yang keluar, slari keluar yang di underflow, sedangkan V1 itu solvent yang keluar di overflow. Jadi didapatkan persamaan pertama, yaitu 125 kg totalnya sama dengan L1 plus V1.
neraca massa komponen jadi persamaan 12.95, yaitu L0 kali YA0 plus V2 XA2 sama dengan MXAM. Untuk L0 larutannya itu sebanyak 25 kg kali fraksinya itu YA0 nya 0,1, itu 10% minyak tadi. Untuk V2 itu 100 kg, sedangkan XA2 nya dia 0, sama dengan 125 kg kali XAM. Untuk XAM dapat diketahui 0,02. Nah, selanjutnya dapat mencari nilai NM sehingga dapat membuat titik koordinat M. Untuk itu menggunakan rumus persamaan 12.69, yaitu B sama dengan N0 kali L0 plus 0 sama dengan NM kali M. Untuk B tadi inner solidnya itu 75 kg, atau bisa dicari dengan N0 kali L0. N0 nya itu tadi dicari dari rumus A per A plus S, B per A plus S itu 3 kali L0 nya 25, yaitu 75, sehingga NM dapat diketahui 0,6. Maka ini koordinat M nya itu diketahui yaitu 0,02, 0,6. Nah, setelah diketahui kita dapat mengupload koordinat M. Untuk koordinat M yaitu dari 0,02, X-nya itu 0,02, 0,1, 0,2 di sini, ditarik ke atas sampai menyentuh garis miring ini. Kemudian 0,6 dicari dari sisi kirinya ini, dari sumbu Y. Dari ini ditarik ke kanan, ketemu titik ini. Jadi titik ini merupakan koordinat M 0,02,06. Nah, titik ini ketemu. Selanjutnya dari grafik ini kita dapat mengetahui titik koordinat dari L1. Untuk L1 dia kan merupakan keluaran dari underflow. Jadi ini ditarik ke atas sampai menyentuh garis underflow ini, aliran underflow. Nah, di sini koordinatnya berarti L1-nya itu 0,02,1,5 di sini. Sedangkan V1 dia kan hasil keluaran dari overflow, di aliran overflow. Jadi ini titik M-nya ini ditarik ke bawah sampai menyentuh aliran overflow. Jadi ketemu 0,02,0 titik koordinat dari V1. Nah, seperti ini. Ini untuk koordinat L1, ini untuk V1. Selanjutnya kita bisa mencari sebelum itu untuk komposisi seperti XA1 berarti kan ini tarik ke bawah 0,02, sedangkan YA1 nya juga 0,02. Selanjutnya untuk fraksi massanya, selanjutnya untuk komponen dari neraca massa. Yang pertama kita mencari L1 dengan persamaan 12.96, yaitu B sama dengan N1 kali L1 sama dengan NM kali M. Nah, untuk itu N1 nya sudah diketahui 1,5, L1 nya dicari, NM sudah diketahui dan M nya 125. Untuk L1 diketahui 50 kg. Jadi untuk solution yang keluar dari melewati aliran underflow itu sebanyak 50 kg. Solution ini berupa campuran dari minyak dan sulfenheksan. Yang awalnya tadi L0 nya itu 25 kg, setelah diekstraksi atau di leaching didapatkan 50 kg. Selanjutnya L1 nya sudah diketahui 50 kg, maka V1 dapat dicari, yaitu M sama dengan L1 plus V1. Ini dari persamaan pertama ini. Nah, tadi masing-masing komponen dimasukkan, V1 nya 75 kg. Jadi solvent yang keluar sisa dari proses leachingnya ini, yang semula itu 100 kg heksan murni,
Setelah dikontakkan dengan slurry, sisanya itu tinggal 75 kg. Karena sebagiannya itu tadi dia terikut ke slurry yang sudah diekstraksi, ikut ke solutionnya. Nah, untuk sistemnya seperti ini. Jadi yang ditanyakan itu V1 dan L1. Untuk V1 yang keluar di overflow dan L1 yang keluar di underflow. Untuk V2 nya tadi 100 kg, heksannya itu yang masuk 100 kg, sedangkan yang keluarnya itu 75 kg. Karena 25 kg itu setelah proses leaching dia terikut ke solution, ke aliran yang underflow ini. Sedangkan untuk slurry-nya yang mula-mula larutannya itu 25 kg, setelah diproses leaching untuk diekstrak, diambil minyaknya, dia L1-nya itu menjadi 50 kg. Nah, ini campuran dari minyak yang diekstraksi, minyak dan solvent heksan. Untuk Y1-nya tadi 0,02, N1-nya 1,5 yang sudah diketahui. Untuk inert saltnya ini tetap 75 kg. Nah, sekian dari saya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.